Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika bersama Pak Iwan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu sifat dari gelombang cahaya, yaitu dispersi. Dispersi itu artinya penguraian. Jadi cahaya itu ada yang bersifat polikromatis. Polikromatis itu artinya gabungan dari beberapa warna cahaya. Nah, salah satu cahaya polikromatis adalah cahaya putih. Cahaya putih itu sebenarnya di dalamnya itu merupakan gabungan atau pencampuran dari cahaya-cahaya yang warnanya berbeda-beda atau sering diberi istilah warna pelangi. Jadi ada merah, hingga kuning, hijau, biru, ungu, itu kalau disatukan dia akan menjadi warna putih. Ini berbeda dengan warna zat ya. Kalau misalnya ada cat air itu kalau digabung semua warna mesti akan menjadi warna hitam. Tetapi kalau cahaya sebaliknya, ketika dicampur warna-warna cahaya itu dari merah hingga kuning, hijau, biru, ungu, dia akan menjadi warna putih. Nah, dispersi cahaya itu bisa dilakukan yaitu ketika cahaya itu dilewatkan pada prisma, ya, sehingga cahaya itu akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Dengan pembiasan 2 kali itulah maka nanti warna-warna penyusunnya itu akan menjadi terpisah. Nah, untuk lebih jelasnya silakan ikuti terus video ini. Saya akan tayangkan presentasinya sekalian untuk menjelaskannya. Oke, jadi materi kita namanya dispersi cahaya. Kita akan lihat dulu di mana posisi materi kita ini di dalam pembahasan tentang optik ya. Jadi gelombang cahaya yang akan kita bahas itu ada yang menuliskannya dalam istilah optik fisis. Ya, sebetulnya optik sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya optik geometri dan optik fisis. Yang namanya optik geometri itu ada 2, yaitu peristiwa pemantulan dan pembiasan. Ini optik geometri. Kalau pemantulan itu nama latinnya adalah refleksi, kalau pembiasan refraksi. Ya. Kemudian yang optik fisis itu topiknya adalah tentang penguraian atau dispersi, penguraian warna ini. Kemudian juga penggabungan atau nama lainnya interferensi. Yang ketiga, lenturan atau difraksi. Lalu yang keempat, penutupan atau polarisasi. Nah, ini adalah sifat-sifat gelombang cahaya. Ada sifat yang dimiliki oleh cahaya tapi tidak dimiliki oleh bunyi, ya. Yang mana ini kira-kira? Ya, ini yang penguraian atau dispersi. Nah, ini kalau gelombang bunyi tidak punya. Juga penutupan atau polarisasi, ini untuk gelombang bunyi tidak punya. Nah, pengelompokan optik geometri dan optik fisis ini sebetulnya adalah untuk yang optik geometri itu cahaya dianggap sebagai materi, ya. Sedangkan untuk optik fisis ini karena cahaya dianggap sebagai gelombang. Ini sering dikatakan sifat dualisme dari gelombang cahaya. Dia bisa bersifat sebagai materi, tapi juga bisa bersifat sebagai gelombang. Kalau bersifat sebagai materi, kan seperti kalau zat padat misalnya, itu kalau dilempar mengenai satu bidang, maka dia bisa mantul atau mengalami refleksi. Kemudian juga ketika mediumnya berbeda, maka suara itu bisa berbelok, ya. Nah, itu dianggap cahaya sebagai materi. Sedangkan cahaya sebagai gelombang, ini sifat-sifat gelombang yang dimiliki oleh cahaya. Oke, pada video ini kita akan fokus saja, yaitu pada dispersi, ya, dispersi. Di mana pada dispersi ini kita nanti juga membahas dulu tentang pembiasan, tetapi
yang langsung diterapkan pada prisma. Ya. Oke, kita review sebentar tentang gelombang cahaya sebagai materi, yaitu di situ ada peristiwa pemantulan. Pada peristiwa pemantulan ini ada hukum Snellius, ya, ada dua. Yang pertama adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal ini terletak pada satu bidang datar yang sama. Ini efeknya kalau bidang yang digunakan untuk mantul itu adalah bidang yang teratur, yang lurus begini, maka pemantulannya akan mengarah pada arah yang sama, ya. Sinar pantulnya akan berarah dengan arah yang sama. Sedangkan kalau bidang pantulnya itu berkelok-kelok seperti ini atau tidak beraturan, maka masing-masing cahaya datang ke bidang pantul ini akan mempunyai bidang datar yang berbeda-beda. Nah, sehingga pantulannya juga akan berbeda-beda. Ini disebut dengan pemantulan Baur, ya. Kalau pemantulan teratur ini efeknya adalah menyilaukan. Jadi kalau dilihat dari sini, ya, ini sinarnya akan mengarah di satu arah. Sedangkan kalau pantulan Baur ini tidak menyilaukan. Ini sudah dipelajari ketika kalian di SMP, ya. Kemudian yang kedua ada peristiwa pembiasan. Jadi sinar itu bisa mengalami pembiasan. Kapan sinar mengalami pembiasan? Yaitu ketika sinar itu melewati medium yang berbeda kerapatannya. Misalnya dari udara masuk ke kaca seperti ini. Maka sinar yang masuk ke kaca ketika dia tidak tegak lurus terhadap kaca, terhadap bidang batasnya ini, dia tidak tegak lurus terhadap bidang batas, maka sinar yang masuk ke kaca ini akan mengalami pembelokan. Kalau dari udara ke kaca, itu artinya dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini garis normalnya. Sedangkan ketika sinar itu dari medium yang lebih rapat, keluar ke medium yang kurang rapat, maka pembiasannya adalah menjauhi garis normal. Seperti ini. Efek dari peristiwa pembiasan ini salah satunya adalah kita bisa melihat di sini ada sebatang pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air ini, diletakkan miring segini akan nampak patah, ya. Antara yang di atas permukaan dengan di bawah permukaan seolah-olah tidak sambung di sini. Ini karena efek dari peristiwa pembiasan. Ini juga di SMP sudah dibahas. Kita akan masuk ke pembiasan tetapi pada prisma. Bedanya apa? Kalau pembiasan pada prisma itu bidang pantul, bidang pembiasnya atau bidang batas antar medium yang berbeda kerapatannya itu ada dua dan membentuk sudut di sini. Jadi ini bidang batas pertama dari udara ke kaca, ini bidang batas kedua dari kaca ke udara, dan ini membentuk sudut di sini. Nah, dari prisma seperti ini, ketika ada sinar yang warna putih dilewatkan prisma, sinar ini akan mengalami pembiasan dua kali. Efek dari pembiasan dua kali ini adalah bahwa sinar putih ini nanti akan terurai menjadi warna-warna sinar penyusunnya. Dari merah sampai dengan ungu. Nah, kita akan mulai pelajari bagaimana terjadinya pembelokan cahaya di dalam prisma ini, atau sering kita sebut dengan istilah deviasi. Ya. Jadi kalau ini ada sebuah prisma, ya. Nah, jenis-jenis prisma itu tergantung dari salah satu sudutnya yang ada di sini, yaitu sudutnya namanya sudut pembias, ya. Jadi lambangnya beta, ini sudut pembias. Kemudian prisma ini akan membatasi dua bidang, yaitu udara luar atau lingkungan dan dalam prisma. Nah,
karena ini memiliki kerapatan yang berbeda, maka kita beri simbol kerapatan yang berbeda. Indeks biasnya berbeda. Untuk di udara kita beri kode N1, untuk di dalam prisma kita beri kode N2, di mana N2 ini punya indeks bias yang lebih besar daripada N1. Jadi makin rapat medium, maka nilai indeks biasnya semakin besar. Pertama, misalnya ini ada sinar yang datang masuk ke dalam prisma. Ya, sinar ini membentuk sudut terhadap garis normal. Jadi ini garis normalnya. Lalu sudut yang dibentuk itu dihitung dari normal. Kita sebut yang masuk ini adalah I1. Ya. I1 itu adalah sudut sinar yang masuk ke dalam prisma melalui bidang batas yang pertama. Nah, ingat pada peristiwa pembiasan tadi, ketika sinar itu datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar akan mengalami pembiasan dengan arah mendekati garis normal. Jadi sinar yang seharusnya itu, kalau tidak ada bidang batasnya ini arahnya lurus seperti ini, ketika masuk bidang batas yang berbeda kerapatannya, maka sinar itu akan berbelok seperti ini. Jadi ini mendekati garis normal. Nah, ini sudut bias yang pertama di sini. Ini kita sebut sebagai R1. Ya. Kemudian sinar yang sudah berada di dalam prisma ini, karena ini homogen, berarti sinarnya juga lurus, dia akan menabrak lagi di bidang batas yang kedua ini. Dia akan mempunyai sudut dari garis normal yang di sini kita sebut sebagai I2. Jadi I2 ini adalah sudut datang yang kedua, artinya sudut datang yang akan menembus bidang batas yang kedua. Pada konsep pembiasan, untuk sinar yang datang dari medium lebih rapat ke kurang rapat, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi ini normalnya di sini, dia menjauhi. Sedangkan sudut bias yang kedua ada di sini. Ini R2. Oke. Jadi ini perjalanan dari sinar yang masuk prisma, itu pada akhirnya dia akan keluar di sini. Nah, sehingga antara sinar yang masuk prisma dengan sinar yang keluar dari prisma ini akan membentuk sudut di sini. Kalau ini kita perpanjang, ada pertemuan antara sinar perpanjangan dari sinar yang masuk dengan perpanjangan sinar yang keluar dari prisma. Nah, inilah yang disebut dengan sudut deviasi. Ya, jadi berdasarkan yang kita runut ini tadi, yang namanya sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk antara perpanjangan sinar yang masuk prisma dengan perpanjangan sinar yang keluar dari prisma. Atau bahasa lainnya, sudut pembelokan cahaya ketika masuk pada prisma. Jadi kalau ini saya simpulkan dulu, besaran-besarannya. Jadi ini beta itu namanya sudut pembias. Kemudian I1 itu adalah sudut sinar masuk pada prisma. R1 sudut bias pertama. I2 sudut datang kedua. R2 sudut bias kedua. Dan delta ini adalah sudut deviasinya. Nah, pada pembiasan pertama, konsep yang digunakan adalah prinsip pembiasan. Berarti di sini hubungan antara sudut dan indeks bias adalah N1 sin I1 sama dengan N2 sin I2. Ini ada di sini ya, konsep pembiasan pertama. Kemudian di sini pembiasan kedua sama berlaku N2 sin I2 sama dengan N1 sin R2. Lalu sudut pembias prisma yang di atas ini itu sebenarnya bisa dirunut atau dihitung dari jumlah sudut yang bias yang pertama dengan sudut datang yang kedua. Jadi beta ini besarnya sama dengan R1 ditambah I2 ini.
Ya, di dalam catatan itu sudah disertakan bagaimana sudut pembias ini bisa dihitung dari sudut bias yang pertama dan sudut datang yang kedua. Kemudian sudut deviasinya yang ini lambangnya sini ya. Sudut deviasinya itu bisa dihitung dari sudut masuk yang pertama ditambah dengan sudut keluar yang kedua, atau bisa disebut sudut yang masuk prisma ditambah dengan sudut yang keluar dari prisma dikurangi dengan sudut pembiasnya. Karena sudut pembiasnya adalah sama dengan sudut R1 plus I2, maka ini juga bisa ditulis dalam bentuk yang panjang, yaitu I1 plus R2 dikurangi R1 plus I2. Kalau kita cermati, I1 dan I2 itu adalah sudut yang ada di luar prisma. Ya. Sedangkan R1 plus I1 itu adalah sudut yang berada di dalam prisma. Maka untuk menyederhanakannya, untuk mempermudah mengingatnya, bisa ditulis sudut deviasi sama dengan jumlah sudut luar dikurangi dengan jumlah sudut dalam. Luar di sini maksudnya I1 dan R2, sedangkan dalam adalah R1 dan I2. Oke. Nah, kemudian deviasi ini bisa bernilai paling kecil atau disebut dengan deviasi minimum. Nah, kapan ini terjadi deviasi minimum? Terjadinya adalah ketika sudut yang masuk ini sama dengan sudut yang keluar. Ya. Jadi bisa kita tulis deviasi minimum itu jika sudut yang masuk pada prisma sama dengan sudut yang keluar dari prisma. Nah, nilai minimumnya ini juga tergantung dari sudut pembiasnya. Kalau sudut pembiasnya itu kurang dari 15 derajat, maka deviasi minimumnya bisa ditulis indeks bias prismanya, kalau tadi N2 ya, dibagi indeks bias medium, atau dibandingkan ya, indeks bias prisma dibanding indeks bias medium dikurangi 1. Kalau tadi udara, berarti indeks bias mediumnya adalah udara di sini. Kalikan dengan sudut pembiasnya. Ini kita akan mendapatkan nilai sudut deviasi yang minimum untuk yang sudut pembiasnya kurang dari 15 derajat. Sedangkan untuk sudut pembias yang lebih atau sama dengan 15 derajat, itu agak panjang perhitungannya, yaitu menggunakan perhitungan sinus deviasi minimum plus sudut pembias dibagi 2 sama dengan perbandingan indeks bias prisma dengan indeks bias medium dikalikan dengan sinus beta per 2. Nah, ini ada di sini nilai deviasi minimumnya ada di sini. Sekarang bagaimana keterkaitan dari peristiwa dispersi cahaya tadi dengan deviasi? Jadi karena cahaya putih itu sebenarnya adalah gabungan dari cahaya yang berwarna-warni, ya, maka masing-masing warna pelangi itu akan mempunyai panjang gelombang yang berbeda-beda. Ya. Jadi misalnya merah dengan jingga itu panjang gelombangnya tidak sama, apalagi dengan ungu itu akan berbeda-beda. Nah, ketika panjang gelombang yang berbeda-beda itu masuk ke dalam prisma, maka masing-masing warna akan mengalami pembiasan dengan deviasi minimum yang berbeda-beda. Jadi panjang gelombangnya akan mempengaruhi daya belok dari masing-masing warna ini. Karena dia dibelokkan 2 kali, maka pembelokan terakhirnya menjadi sangat besar, sehingga menyebabkan masing-masing warna itu menjadi terpisah. Maka yang nampak adalah setelah sinar itu keluar dari prisma, maka akan nampak warna-warna pelangi yang merupakan uraian dari warna putih yang masuk ke dalam prisma. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan dispersi cahaya. Jadi, dispersi cahaya itu adalah memisahkan cahaya polikromatis menjadi cahaya-cahaya
kromatis penyusunnya. Kalau misalnya warna-warna yang sudah terurai tadi, misalnya merah, jingga, kuning, atau biru, atau ungu tadi, diuraikan lagi atau diliwatkan lagi ke dalam prisma, maka sudah tidak akan terjadi uraian warna lagi, karena masing-masing warna tadi sudah merupakan warna monokromatis. Jadi, seperti ini efek dari peristiwa dispersi pada cahaya. Jadi sinar putih yang masuk ke prisma akan mengalami deviasi sehingga akan terjadi dispersi atau peruraian warna. Ya, jadi ini salah satu sifat dari bahwa cahaya itu merupakan gelombang, ya, dia mengalami peristiwa dispersi peruraian warna. Kalau gelombang bunyi ini tidak ada. Baik, saya kira ini dulu untuk pembahasan kita tentang dispersi cahaya, yaitu penguraian warna. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Kalau masih belum paham, coba diulang-ulang. Bisa juga nanti ditambah referensi pada ringkasan itu untuk memperdalam bagaimana munculnya beberapa persamaan yang tadi dituliskan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.